Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub. Dia adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub. Kisah awal Nabi Yusuf saat dia dibuang oleh saudara-saudaranya dimulai dengan mimpinya yang menakjubkan. Yusuf bermimpi bahwa 11 bintang matahari dan bulan tunduk kepadanya. Ketika dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Yakub, Yakub menyadari bahwa Yusuf akan memiliki kedudukan istimewa di antara saudara-saudaranya. Cemburu dan iri hati, saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk menjatuhkannya ke dalam sumur. Mereka berencana membunuh Yusuf, tetapi akhirnya memutuskan untuk hanya membuangnya ke dalam sumur. Setelah memalsukan kematian Yusuf dan membawa kemeja Yusuf yang berlumuran darah palsu kepada ayah mereka, Yakub, mereka menyampaikan bahwa serigala telah memangsa Yusuf. Ketika Yakub mendengar berita itu, dia merasa sangat sedih dan berkabung atas kehilangan Yusuf. Namun, dalam hatinya, Yakub yakin bahwa Yusuf masih hidup. Selama bertahun-tahun, Yakub terus merindukan putranya yang hilang. Sementara itu, Yusuf diambil dari sumur oleh sekelompok pedagang dan dijual sebagai budak di pasar Mesir. Inilah awal perjalanan Yusuf yang penuh ujian dan cobaan, namun juga merupakan awal dari perjalanan yang akan membawanya menuju kedudukan yang mulia di kerajaan Mesir. Di Mesir, dia dijual kepada seorang pejabat tinggi bernama Aziz Potifar, yang mempercayainya dan membuatnya menjadi pengurus rumah tangganya. Namun, ketika istri Aziz yaitu Zulaiha berusaha menggoda Yusuf, Yusuf menolak. Kemudian Yusuf difitnah oleh Zulaiha yang mengakibatkan Yusuf dipenjara. Ketika Yusuf berada di penjara bersama dua orang tahanan, yaitu kepala juru masak istana dan kepala juru minuman istana, bermimpi dan mencari penafsiran untuk mimpi mereka. Yusuf bersedia menafsirkan mimpi mereka, yang masing-masing menunjukkan masa depan. Kepala juru masak bermimpi tentang memeras anggur untuk raja, sedangkan kepala juru minuman bermimpi membawa keranjang roti di atas kepalanya yang dimakan burung. Yusuf memberikan penafsiran yang tepat, bahwa kepala juru masak akan diampuni dan kembali bekerja untuk raja. Sementara kepala juru minuman akan dihukum dan disalib, yang sesuai dengan apa yang kemudian terjadi. Beberapa waktu kemudian, Raja Mesir sendiri bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tandan biji-bijian yang subur dimakan oleh 7 tandan biji-bijian yang layu. Para penasihat raja tidak dapat memberikan penafsiran yang memuaskan. Kemudian, salah satu tahanan yang telah ditemui Yusuf di penjara mengingatkan raja tentang Yusuf yang mampu menafsirkan mimpi. Raja meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya, dan Yusuf memberikan penafsiran bahwa mimpi tersebut adalah tanda dari Tuhan tentang musim kelaparan yang akan datang, di mana akan ada 7 tahun panen yang melimpah diikuti oleh 7 tahun kelaparan yang parah. Yusuf juga memberikan saran kepada raja untuk mengambil langkah-langkah untuk menyimpan sumber daya selama tahun-tahun panen yang baik untuk digunakan selama tahun-tahun kelaparan yang akan datang. Raja terkesan dengan penafsiran dan saran Yusuf dan membebaskannya dari penjara untuk menjadi penasihatnya. Inilah awal dari kebangkitan Yusuf di Mesir dan perannya dalam mengatasi bencana kelaparan serta memperoleh kedudukan penting di istana. Yusuf kemudian diberi tanggung jawab untuk mengelola persediaan makanan selama masa panen melimpah, serta mengatur distribusi makanan selama masa kelaparan yang akan datang. Selama 7 tahun panen berlimpah, Yusuf memimpin upaya penyimpanan makanan dengan bijaksana. Dia membangun gudang penyimpanan makanan di seluruh negeri untuk menghadapi masa kelaparan yang akan datang. Ketika masa kelaparan akhirnya tiba, rakyat Mesir dan wilayah sekitarnya datang meminta bantuan. Yusuf memanfaatkan persediaan makanan yang telah disimpan dengan baik untuk membantu orang-orang melewati masa sulit ini. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika masa kelaparan masih berlangsung, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka tidak mengenali Yusuf, yang telah tumbuh dewasa dan mengenakan pakaian kebesaran sebagai penasihat istana. Namun, Yusuf segera mengenali mereka. Yusuf menghadapi saudara-saudaranya dengan bijaksana, tetapi juga ingin memastikan apakah mereka masih memiliki hati yang bersih dan memiliki penyesalan atas perlakuan mereka terhadapnya di masa lalu.
Dia memberikan ujian kepada mereka dengan menyembunyikan cangkir emas milik raja di dalam tas salah satu saudaranya. Kemudian, saat mereka meninggalkan Mesir, Yusuf menyuruh pelayannya untuk mengejar mereka dan mengklaim bahwa cangkir tersebut dicuri. Ketika pelayan tersebut menemukan cangkir di dalam tas salah satu saudara Yusuf, mereka kembali ke istana. Saat ini, Yusuf memperlihatkan kedermawanannya dan memutuskan untuk memaafkan saudara-saudaranya. Dia mengungkapkan identitasnya kepada mereka dan menjelaskan bahwa Tuhan semesta alam telah menguji mereka dan menyatukan mereka kembali sebagai keluarga. Saudara-saudara Yusuf merasa menyesal atas perlakuan mereka dan memohon ampun kepadanya. Yusuf tidak hanya memaafkan mereka, tetapi dia juga mengundang ayah dan keluarganya untuk tinggal di Mesir di bawah perlindungannya. Mereka menerima tawaran tersebut, dan akhirnya, keluarga Yusuf berkumpul kembali dan hidup dalam damai di Mesir. Kisah ini menunjukkan pentingnya pengampunan, rahmat, dan rekonsiliasi dalam menjaga hubungan keluarga dan masyarakat. Meskipun Yusuf telah menderita karena tindakan saudara-saudaranya, dia memilih untuk memaafkan mereka dan mengakhiri konflik dengan kedermawanannya. Terima kasih telah mampir di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.